함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 우리의 마음속에 영원히 남아 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah kita bisa diberi kesehatan, nikmat sehat. Agar bisa berkumpul bersama di sini di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Anike Putri Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 11 di SD Negeri 12 ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Ibu Mas Ringa Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul dalam kegiatan ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara inti, pada hari ini kita akan mendengarkan diseminasi dari Ibu Anike Putri. Adapun kegiatan pada hari ini adalah yang pertama nanti kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dari 12 Ibu Mas Ringa. Yang kedua pemaparan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Anike Sarjana Pendidikan. Dan yang ketiga apabila nanti masih ada waktu mungkin akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya yang keempat penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 yakni Ibu Mas Ringa Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD 12 Negeri Lubuk Linggau. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan, kita bisa sehat dan bisa mendengarkan pemaparan oleh Ibu Anike yang berjudul diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan dalam acara ini kita bisa mendapatkan pengalaman atau ilmu yang diberikan oleh Ibu Anike serta kita bisa menerapkan di sekolah kita untuk anak-anak kita semua. Dan tak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Anike sudah dapat menjalankan guru kombel atau guru penggerak di SD ini. Hanya itu yang Ibu bisa sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Masrina atas kata sambutannya. Harapan kita ke depannya semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini semakin memajukan sekolah kita, semakin memberi ide-ide baru, bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk berinovatif dalam proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya adalah pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif disiplin dari Ibu Anike Putri Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Anike Putri kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Yunita atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Masrina selaku Kepala Sekolah SD Negeri 12, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap istiqomah, tetap selalu berada di jalan Allah, yaitu ajaran agama Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang penyebaran disiplin positif. Ini merupakan tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Sebelumnya kami telah mempelajari satu modul yang terdiri dari subtema 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah kita bahas bersama minggu kemarin Bapak dan Ibu ya. Dan sekarang yaitu aksi nyata saya tentang disiplin positif. Baiklah Bapak dan Ibu semua, untuk mempersingkat waktu di sini, saya mohon maaf dulu Bapak dan Ibu semua. Mungkin saya di sini mengajak Bapak dan Ibu semua untuk berkolaborasi, bukan menggurui Bapak dan Ibu, tetapi saya membagi ilmu apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program guru penggerak ini. Dan tujuannya agar kita semua bisa mewujudkan disiplin positif ini untuk menerapkannya di lingkungan sekolah kita, terutama di SD Negeri 12 tercinta ini Bapak dan Ibu semua ya. Oke Bapak dan Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja di pembahasan pertama. Oke. Di pembahasan pertama yaitu di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yang utama dari modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, untuk selanjutnya di sini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum kita bahas tentang materi ini, sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya Bapak dan Ibu semua menerapkan pembelajaran yang bagaimana? Sudah menjuru dengan ke peserta didik, sudah berpihak ke peserta didik, atau masih sekedar teacher center, hanya guru yang berperan aktif? Jikalau ada yang ingin memberi tanggapan, kami persilahkan. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Kita di sini sharing saja, sharing ilmu. Jadi
penerapan yang bagaimana yang Ibu terapkan atau ajarkan di dalam kelas Ibu? Apakah Ibu sudah memakai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, atau Ibu masih mengajar dengan sistem teacher center, yaitu sekedar mentransfer ilmu saja? Yuk, siapa yang ingin memberikan pendapatnya, kami persilahkan. Izin Ibu, Ya. Memang sekarang di kurikulum Merdeka bahwa memang pembelajaran itu sudah terpusat ke peserta didik, bukan ke teacher center lagi. Meskipun kami masih belajar itu pelan-pelan, mungkin nanti benar-benar akan berpusat ke peserta didik. Sekarang pun sudah berjalan ya, di mana kami sudah melakukan sedikit diferensiasi di dalam kelas, di mana sudah mengelompokkan anak-anak yang memang ada anak yang di kelas, contoh di kelas saya di kelas 4 ada 3 anak yang belum lancar membaca, sedangkan yang lain sudah lancar. Nah, anak yang belum lancar membaca ini saya kelompokkan, saya dekatkan duduk mereka, di mana nanti mereka tidak mengikuti pembelajaran anak-anak yang lainnya. Mereka berfokus pada kegiatan membaca saja. Lalu ada lagi anak yang saya lihat ternyata memiliki daya lihat yang kurang baik, atau mungkin matanya sudah kena minus. Jadi mereka itu saya dudukkan dekat dengan papan tulis, lalu kalaupun ada materi yang di papan tulis, saya suruh mereka catat melalui buku saja, tidak di papan tulis. Pelan-pelan kami sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, namun mungkin belum sempurna menurut kurikulum yang ada sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kita yang telah menjawab. Baiklah Bapak dan Ibu semua, sebelum saya mengenal guru penggerak ini, sama seperti yang Bapak dan Ibu semua lakukan, saya proses pengajaran saya yaitu masih menyampaikan atau mentransfer ilmu ke peserta didik. Saya belum menerapkan pembelajaran yang berpusat ke peserta didik. Dan setelah saya mempelajari, mengikuti guru penggerak ini, bahwa saya tahu adalah pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini, benar yang dikatakan Ibu Sari, kita tuh diharapkan bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu tugasnya menuntun anak sesuai dengan bakat, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, maksud di sini kodrat alamnya itu yaitu anak itu kan sendiri mempunyai bakat yang dibawa ia sejak dari lahir, Bapak dan Ibu ya. Contohnya, misalkan anak ini lebih cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari anak yang lain. Nah, tugas guru di sini yaitu menuntun anak itu sesuai dengan bakat yang mereka punyai. Dan contoh lagi, misalkan anak ini ternyata ada dikasih Allah anugerah dengan suara yang merdu ketika bernyanyi, Bapak dan Ibu ya. Nah, tugas kita di sini mencari potensi itu dan kita kembangkan, kita arahkan peserta didik kita ini sesuai dengan kodratnya, kodrat zamannya. Nah, pada sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu ya, pada zaman sekarang ini kan sangat teknologi itu sangat berkembang. Dan bagaimana cara kita menuntun anak ini biar tidak ketinggalan teknologi? Dengan cara misalkan anak ini kalau yang tadinya suaranya bagus, kita arahkan mengikuti kompetensi lomba-lomba bernyanyi seperti itu. Kalau yang anak tadi pinter di akademik, itu arahkan misalkan dia kaget ikut perlombaan cerdas cermat. Nah, itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa kita juga harus mengaitkan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu semua, profil pelajar Pancasila di sini terdiri dari beberapa elemen. Iya, 6 elemen. Oke Bapak dan Ibu, dari materi tadi tentang paradigma pembelajaran yang baru bisa dimengerti semua Bapak dan Ibu semua? Bisa. Oke, kalau dimengerti kita lanjutkan ke poin yang kedua,
yaitu tentang disiplin positif. Pasti Bapak dan Ibu semua pernah mendengar kata disiplin positif ya Bapak dan Ibu? Ya kan Bapak dan Ibu? Ya. Oke, coba apa lesu Bapak dan Ibu? Kalau masih lesu kita boleh tepuk semangat ya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya yaitu disiplin positif. Di dalam budaya positif, budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, contohnya bagaimana Bapak dan Ibu semua? Contohnya anak ini melakukan disiplin itu karena takut karena kita hukum nanti. Nah, jadi tidak adanya kesadaran dalam diri anak untuk menjalankan disiplin positif. Yang dibayangkan anak-anak tuh hanya diiming-imingkan dengan nilai, dengan pujian, karena dia sering misalkan datang tepat waktu. Dia mengharapkan pujian dari gurunya. Terus tuh juga misalkan ketika mereka datang telat, yang dia tidak nyamannya itu diberikan hukuman. Nah, ini yang dimaksud dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya yaitu pendidikan ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan Bapak dan Ibu semua ya. Bukan anak itu yang kita harapkan anak itu bisa memiliki kesadaran pada dirinya sendiri Bapak dan Ibu ya, tanpa kita awasi, tanpa kita beri pujian. Mereka sudah sadar tentang budaya-budaya positif apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, disiplin positif ini adalah tindakan yang memberikan perhatian khususnya pada pengembangan disiplin dan bertanggung jawab kepada diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Untuk selanjutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak dan Ibu semua, kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dipenuhi dengan baik, Bapak dan Ibu. Di sini kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu semua, ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, rasa kasih sayang dan diterima. Dan yang terakhir, kelima, yaitu kesenangan. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu semua di sini. Di sini kita akan bisa menentukan, misalkan kasus-kasus yang pernah kita temukan ke anak Bapak dan Ibu semua ya. Di sini kita bisa melihat, oh berarti kebutuhan anak ini dalam kasus ini apa, seperti itu. Contohnya yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yaitu namanya juga bertahan hidup. Berarti manusia itu memerlukan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu penguasaan. Yang penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal yang baru. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, dan bekerja sama. Dan selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini yaitu bermain, humor, liburan, tertawa, dan sebagainya, Bapak dan Ibu semua. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu semua, sini saya mempunyai contoh kasus. Contoh kasus yang nantinya
akan kita bahas bersama-sama Bapak dan Ibu semua. Coba kita lihat di soal pertama. Rudo senang sekali melempar kertas ke arah temannya yang sedang fokus belajar. Ini kebutuhan apa yang diperlukan si Rudo? Perhatian. Kita kunci dulu ya. Jawaban dari Ibu Dahlia yaitu perhatian. Oke, untuk yang kedua, Winda sering sekali mengambil jajanan teman sebangkunya. Hal ini dilakukan karena dia lapar. Nah, kebutuhan apa yang diperlukan oleh si Winda? Makanan bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Kita kunci ya Bapak dan Ibu. Untuk ketiga, Atia terkesan cuek saat belajar di kelas karena ia tidak ingin mengerjakan latihan di depan kelas seperti perintah ibu guru. Nah, kebutuhan apa yang diperlukan oleh si Atia? Kebebasan. Oke, kita kunci dulu Bapak dan Ibu semua. Yang keempat, ketika diminta untuk mengerjakan latihan ke depan kelas, Bella ini selalu berlari ke depan dengan sangat semangat. Nah, kebutuhan apa yang diperlukan si Bella? Kesenangan. Penguasaan. Oke, kita kunci ya, penguasaan. Yang kelima, Tony sangat senang sekali belajar dengan Ibu Wati. Karena metode pembelajaran Ibu Wati ini bervariasi. Nah, menurut Bapak dan Ibu semua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh si Tony? Iya, kesenangan. Oke, marilah sama-sama kita lihat Bapak dan Ibu semua ya, tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh si Rudo tadi. Nah, ini semua Bapak dan Ibu. Jadi, Rudo di sini senang melempar kertas ke dengan temannya. Jadi fokus yang kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Rudo, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dengan cara apa? Dengan cara dia melemparkan kertas dengan temannya. Dia minta perhatian ibu guru dan teman-temannya, Bapak dan Ibu semua. Jadi ketika kalian menemukan kasus yang sama seperti ini, jadi Bapak dan Ibu bisa, oh berarti anak saya ini perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima, Bapak dan Ibu semua ya. Oke, yang kedua yaitu Winda sering sekali mengambil jajanan temannya. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan si Winda ini? Iya, bertahan hidup. Nah, jadi kita tidak bisa Bapak dan Ibu semua langsung ngomong, jangan ya nak ya, kamu jangan suka mengambil makanan temanmu. Jangan seperti itu Bapak dan Ibu semua. Mungkin dia mempunyai alasan yang lain. Mungkin karena mungkin di rumahnya ekonomi keluarganya tidak mencukupi, maaf Bapak dan Ibu. Jadi ketika dia tidak dikasih duit jajan sehingga perutnya lapar, cara dia bertahan hidup dengan bagaimana? Dengan meminta makanan temannya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu di kasus Atia. Atia ini terkesan cuek belajar di kelas karena tidak ingin mengerjakan latihan di depan kelas seperti yang diperintahkan oleh ibu guru. Jadi apa sih kebutuhan si Atia ini? Kebutuhannya kebebasan. Mungkin Atia bosan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh ibu guru tadi. Itu makanya kita perlu memasukkan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Sekali-sekali bolehlah kita ajak anak untuk bermain, dalam artian bukan bermain sekedar bermain saja Bapak dan Ibu ya, tetapi kita terapkan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya pernah saya mengajarkan di anak kelas 1, yaitu penerapan pembelajaran menggunakan TIK, TIK. Dengan perkembangan zamannya, yaitu memanfaatkan media pembelajaran word wall, quizzes di dalam situ. Apalagi misalkan Bapak dan Ibu semua mengajar di kelas tinggi, sekali-sekali bolehlah diajak anak itu membawa HP. Kita buat model pembelajarannya mengenai memakai quizzes Bapak dan Ibu semua ya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4, kita kembali lagi ke kasus. Di sini ketika diminta untuk mengerjakan latihan ke depan kelas, si Bella ini selalu berlari, sangat semangat. Nah, kebutuhan yang diperlukan Bella yaitu penguasaan. Nah, jadi dia ingin tampil ke depan. Dia ingin menunjukkan, oh bahwa aku yang paling bisa. Ini yang
si Bella. Dan kita juga sebagai guru harus bisa melihat perilaku-perilaku ini kepada peserta didik kita. Jadi kalau penguasaan ini Bapak dan Ibu biasanya ini ada yang positif, ada yang negatif Bapak dan Ibu ya. Kalau yang negatif tadi ada segerombolan anak mungkin merasa dirinya kuat. Jadi premannya, centengnya di dalam kelas. Nah, jadi dia yang berkuasa di dalam kelas. Jadi anak-anak yang tidak menuruti keinginan anak tersebut akan ditindas seperti itu. Ini adalah yang penguasaan. Untuk yang selanjutnya yaitu Tony senang sekali belajar dengan Ibu Wati karena Bu Wati ini menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Nah, ini sangat diperlukan Bapak dan Ibu ya untuk anak-anak semua, yaitu kebutuhan kesenangan. Pada hakikatnya bahwa yang dibutuhkan anak-anak itu adalah proses pembelajaran sambil bermain Bapak dan Ibu, bukan sekedar mentransfer ilmu saja. Nah, yang sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu ya, kalau misalkan menjadi guru, Google itu yang paling pintar Bapak dan Ibu. Anak murid bisa belajar dengan Google. Nah, tugas guru di sini kita bisa mengarahkan anak ini sesuai dengan karakter. Kita bisa menimbulkan ke karakter anak yang baik di dalam diri anak tersebut Bapak dan Ibu semua. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke ice breaking dulu. Karena sudah setengah perjalanan, kita ice breaking dulu Bapak dan Ibu ya. Oke, saya minta bantuan untuk Bapak dan Ibu semua. Siapa yang ingin memimpin ice breaking kita pada siang kali ini? Oke, Bapak Putra, kami persilakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Guru hebat, kita akan melakukan ice breaking ya. Ini biasa dilakukan oleh anak-anak kita di SD Negeri 12 Kota Lubuk. Caranya cukup mudah loh Ibu, cuman tangannya dibuka tutup, buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Diputar-putar, diputar-putar. Mari tersenyum. Hihi. Putar-putar, diputar-putar. Mari tertawa. Ha ha. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Itulah ice breaking dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Putra atas bantuan ice breakingnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, Bapak Ibu semua. Di sini ada 3. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini merupakan contoh dari murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi dari ekstrinstiknya Bapak dan Ibu ya, dari luar, belum di dalam dirinya. Yang kedua yaitu hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi dari ekstrinsik Bapak dan Ibu. Anak itu ketika melakukan disiplin hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian ataupun imbalan dari gurunya. Yang kita harapkan yaitu menghargai, anak-anak itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Nah, dengan cara murid melakukan disiplin itu karena mereka sadar akan nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Ini merupakan motivasi dari intrinsik, yaitu dari dalam dirinya. Oke, untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau Bapak dan Ibu semua sering atau menggunakan kata menyakitkan, nah itu tuh hukuman Bapak dan Ibu ya, karena menyakitkan fisik dan mental anak. Misalnya dengan kata berbicara, "Nah, kamu kok bodoh sekali ya, tidak
Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya di sini murid menyembunyikan kesalahannya, dia tidak mau jujur atas kesalahan yang telah mereka buat. Misalnya kita ada kasus kemarin yang saya alami, ketika itu anak saya kelas 1 mengalami pembulian Bapak dan Ibu dari kakak kelasnya tinggi. Anak saya diminta uang jajan oleh kakak kelasnya. Ketika saya panggil, anak ini tidak melakukan kejujuran, tidak memberikan jawaban dengan kejujuran. Mungkin yang di hati dalam pikiran anak itu, dia merasa takut. Nanti kalau misalkan saya jujur, nanti saya dihukum oleh ibu guru. Nah, jadi mereka tidak terbuka. Menjadi alasan anak tersebut sehingga anak tersebut melakukan pembulian ke adik kelasnya. Selanjutnya yaitu murid menjadi rendah diri. Nah, karena kita sering hukum Bapak dan Ibu semua, anak ini sudahlah, paling enggak aku lagi yang kena hukuman, seperti itu kan. Jadi ketika memang anak ini ada tipikal anak yang nakal, memang nakal Bapak dan Ibu ya. Nah, seketika waktu dia ini tidak melakukan kesalahan karena karena yang tahu kita guru nih dia itu yang nakal, kita langsung memvonis sudah, mungkin segala permasalahan ini kamu penyebabnya. Kita tanpa memikir panjang, kita tanpa mendengar apa sih ya permasalahan yang timbul di dalam diri anak ini, sehingga anak menjadi rendah diri Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya yaitu penghargaan yang tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Nah, di sini misalkan kita selalu, ayo anak-anak, siapa sih yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nah, mungkin ada sifatnya anak ini sering membutuhkan rasa penguasaannya tadi Bapak dan Ibu ya. Ketika gurunya memberikan pertanyaan kepada dia atau menyuruh kepada dia terus yang tunjuk tangan. Seperti itu. Karena kebutuhan dia ingin menguasai kelasnya. Jadi ada teman yang lain, sudahlah, paling enggak dia terus yang maju ke depan. Nah, jadi menimbulkan sifat iri ke teman yang lainnya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini itu ada konsekuensi Bapak dan Ibu. Konsekuensi di sini adalah penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulasi respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, di sini yang jangka pendek jangka pendek atau perlu monitoring berkelanjutan, yaitu dengan cara kita selalu mengawasi Bapak dan Ibu semua tentang misalkan anak ini sering tidak buat PR. Nah, dari konsekuensi karena dia tidak sering buat PR adalah kita harus melihat perkembangannya dari hari ke hari. Ada tidak sih perubahan pada diri anak ini, atau ketika mereka membuat PR itu karena mereka takut Bapak dan Ibu ya, karena hukuman saja. Nah, terus murid menghormati peraturan. Nah, di sini murid yang kita harapkan tuh murid mempunyai kesadaran diri untuk menghormati peraturan. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini tanpa kita langsung cecari dengan anak tuh ketika anak tuh melakukan kesalahan, anak tuh belum sempat berpikir tindakan yang mereka lakukan salah atau tidak, atau perbuatan yang misalkan ada kasus Bapak dan Ibu semua, anak ini berebut pensil ya, berebut pensil sehingga pensil ini atau bermain pensil, kejadiannya pensilnya hilang. Jadi anak ini ngadulah sama ibu gurunya bahwa pensilnya telah diambil oleh temannya, dan ibu gurunya menanyakan dengan yang teman mengambil pensil, apa alasan mereka mengambil pensil Bapak dan Ibu ya. Nah, tanpa anak itu menyadari kesalahannya, kita langsung sudah berarti kamu harus mengganti ya pensil temanmu yang hilang, tanpa kita harus
dilakukan anak itu, ataukah anak itu harus berpikir, oh saya kan sudah menghilangkan pensil teman saya, berarti tindakan yang saya lakukan apa? Tindakan yang saya lakukan seharusnya meminta maaf kepada anak teman yang saya sakiti, seperti itu. Nah, kita harus tanamkan sifat-sifat seperti itu di dalam peserta didik kita. Nah, selanjutnya yaitu restitusi. Inilah yang kita harapkan di dalam diri anak, yaitu bisa murid bertanggung jawab untuk segala sesuatu perbuatan yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, Bapak dan Ibu semua ya. Yang ketiga yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya teori kontrol di sini terdiri dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain, Bapak dan Ibu ya. Jadi segala sesuatu keputusan tuh dirinya yang bisa memutuskan. Oh ternyata saya kalau datang tepat waktu itu kesadaran dari diri saya, bukan dipaksa atau dikontrol oleh orang lain, Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, yang inilah yang sangat kita harapkan dari peserta didik kita. Mereka bisa belajar dari permasalahan yang telah mereka hadapi. Ketika mereka sadar, insya Allah mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama yaitu pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Sigozan 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan Bapak dan Ibu, namun belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya yaitu fokus pada karakter bukan dari tindakan. Yang terakhir yaitu penguatan dan fokus pada solusi dari permasalahan. Oke. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, ini dia Bapak dan Ibu semua. Ketika Bapak dan Ibu semua melihat perbedaan ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ketika Bapak dan Ibu semua mendapatkan kasus seperti ini, apa yang telah Ibu lakukan? Apakah Ibu memberikan hukuman? Ataukah Ibu memberikan konsekuensi? Atau Ibu menerapkan si restitusi ini? Yuk kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu menghukum dengan cara tidak terencana Bapak dan Ibu, karena anak ini tadinya belum buat PR, langsung kita tiba-tiba, nah karena kamu tidak buat PR, kamu boleh lari lapangan 3 kali misalkan. Nah itu merupakan hukuman Bapak dan Ibu ya. Nah hukuman ini sangat berbekas di dalam ingatan anak Bapak dan Ibu. Inilah yang harus kita hindarkan di kurikulum Merdeka ini. Inilah yang harus kita terapkan untuk penerapannya kepada anak-anak peserta didik. Kenapa ini harus ditekankan? Karena zaman sekarang ini Bapak dan Ibu semua, anak-anak tuh lebih pintar karena sesuai dengan perkembangan zamannya. Bukan seperti kita dulu Bapak dan Ibu. Ketika kita dihukum oleh guru kita, misalnya dicubit orang tua oleh guru kita tidak pernah melakukan atau melapor dengan orang tua. Balik-balik ke rumah, aku dicubit guru. Terus orang tua kita melapor dengan ibu guru. Tidak pernah kan Bapak Ibu seperti itu? Karena zaman dulu kurangnya kita pemahaman tentang kekerasan fisik kepada peserta didik kita. Dan nanti pembelajaran ini yang bisa kita terapkan insya Allah dengan tidak menghukum Bapak dan Ibu semua ya, tetapi dengan atau konsekuensi yang bisa kita berikan seperti itu. Yang kedua yaitu hukuman itu berupa fisik. Ada yang menghukum dipukul,
ditarik telinganya. Nah, kalau yang mental tadi kita kata-katain Bapak dan Ibu ya, kamu Nina gak pacak ngerjain PR, dasar bodoh. Nah, dari kata bodoh itu membekas di ingatan anak, seperti itu. Selanjutnya, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Ini kan hukuman Bapak dan Ibu ya. Sama contohnya misalkan mereka tidak mengerjakan PR, lari lapangan 10 kali. Oke, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, terus yang konsekuensi di sini yaitu terencana sesuai dengan peraturan. Jadi, konsekuensi di sini sudah terencana. Ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Kesepakatan apa yang kita lakukan? Nah, jadi pelajaran Ibu, jika kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu harus mengerjakan PR 3 kali lipat setelah jam istirahat. Berarti anak itu tidak boleh kita ajak istirahat. Nah, inilah mungkin yang bisa kita berikan konsekuensi apa ketika anak melakukan kesalahan. Selanjutnya itu guru tegas dengan siswa karena untuk menghormati sebuah peraturan. Selanjutnya di sini adalah restitusi. Nah, restitusi sini guru menanyakan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu semua kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas masing-masing Bapak dan Ibu. Sudah belum Bapak dan Ibu semua? Sudah. Oke, di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Di sini, di sini Bapak Ibu bisa melihat 5 posisi kontrol restitusi apa yang Bapak Ibu terapkan ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas dan anak mengalami sebuah permasalahan. Apakah posisi penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau posisi teman, atau pemantau, atau manajer. Oke. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, Bapak dan Ibu. Seseorang penghukum ini bisa mengemukakan hukuman fisik maupun mental. Akibat dari posisi sebagai penghukum akan menimbulkan dendam pada diri anak kepada guru. Sedangkan bagi murid akan melihat dampak negatif terhadap psikis murid, Bapak dan Ibu ya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ketika Bapak dan Ibu melakukan hukuman, ini yang akan teringat di dalam pikiran anak itu. Ketika mereka dewasa, saya pernah dihukum ibu ini, ditarik ini jambang saya sampai sakit. Seperti itu yang diingat anak-anak. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya kalau kamu tidak mematuhi aturan saya. Terus kamu selalu salah sih, katanya kan, seperti itu kan. Berarti itu kalau ketika guru semua mengatakan seperti itu, berarti ibu berada di posisi penghukum. Selalu atau pasti selalu kamu yang terakhir mengerjakan PR atau mengerjakan latihan. Setiap ada masalah, kamu selalu sih dalangnya. Nah, ketika ibu kita menyadari diri saja, Bapak dan Ibu ya, ketika saya pernah mengucapkan kata itu, berarti saya pada saat ini masih menerapkan penghukuman kepada anak. Untuk selanjutnya, di sini posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut, Bapak dan Ibu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain ini merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Nah, contohnya posisi ini guru ini sering berkata, ibu sangat kecewa sekali nak sama kamu. Berapa kali sih Bapak dan Ibu harus memberi tahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kita ini membuat seolah-olah anak itu merasa bersalah
pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai dengan persuasi. Posisi positif merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid itu, murid akan berkata kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak dan Ibu itu teman saya." Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi kontrol teman ini sering berkata, "Ayo bantulah nak, demi ibu dan bapak ya. Ayo ingatkan, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Nah, seperti ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab Bapak dan Ibu atas perilaku-perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab dan mengontrol murid. Nah, biasanya guru-guru dengan menerapkan posisi pemantau ini akan berkata, "Peraturan apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau apa sih konsekuensinya?" Nah, seperti itu. Oke, ini merupakan posisi kontrol yang diharapkan ada pada Bapak dan Ibu semua, yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar bisa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Nah, biasanya guru-guru yang menerapkan posisi manajer ini akan berkata, "Apa yang kita yakini nak? Kembali dengan keyakinan kelas kita. Apakah kamu menyakitinya? Jika kamu menyakitinya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan tentang apa nak yang ada pada dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Nah, coba Bapak dan Ibu semua, sebelum saya mengenal 5 posisi kontrol ini, yang saya terapkan adalah posisi penghukum Bapak dan Ibu. Yang saya terapkan kepada anak itu posisi penghukum. Ternyata tindakan yang saya lakukan ini ternyata salah. Yang harus saya perbaiki yaitu bagaimana cara saya memposisikan diri saya sebagai manajer dengan cara melakukan pendekatan kepada anak, mencari permasalahan apa yang sedang dialami oleh anak itu, bukan membahas kesalahan dia, langsung memvonis ini kesalahan kamu ini, tetapi tidak mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik kita. Oke, untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas tadi Bapak dan Ibu semua pasti sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas Bapak dan Ibu ya. Contohnya di kelas ini sudah ada belum kesepakatan kelasnya? Udah lihat? Kesepakatan kelas sudah ada Ibu di kelas ini? Kalau aturan sama kesepakatan atau keyakinan itu berbeda ya. Nanti setelah ini boleh Bapak dan Ibu terapkan di kelas kalian masing-masing Bapak dan Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini bisa kita jawab bersama-sama Bapak dan Ibu. Ketika mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa Bapak dan Ibu? Agar tidak tertimpa benturan saat kita mengalami. Iya, benar sekali.
merupakan rasa keselamatan Bapak dan Ibu ya, cara melindungi diri kita agar tidak terbentur dari kecelakaan. Yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang pemakaian masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini apa? Kebutuhan apa? Batuk, pilek, gunakan masker. Ya, kebutuhan apa namanya? Iya, kebutuhan kesehatan. Kita menjaga diri kita agar tetap sehat dan tidak misalkan lagi kurang fit, agar tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Nah, dari dua jawaban ini merupakan keyakinan yang kita yakini Bapak dan Ibu ya. Ketika kita memakai helm dan memakai masker, yang kita yakini bisa menjaga kita dari hal-hal yang membuat kita nih berdampak negatif pada diri kita. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di keyakinan kelas. Oke. Nah, di sini kelas 1, kelas saya sudah membuat kegiatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu saya berdiskusi tentang peraturan yang ada di kelas dengan cara kita melihat Bapak dan Ibu, ternyata anak ini kasusnya kalau datang sering terlambat. Berarti kita buat kesepakatan di dalam kelas kita, keyakinan apa yang ada di dalam kelas kita. Berarti kalau datang tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu. Terus kita susun nanti Bapak dan Ibu semua ya, karena menurut membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh kita langsung membuat keyakinan kelas dewek, gurunya saja yang membuat keyakinan kelas. Yang benar bagaimana? Kita melibatkan anak, kita mengajak anak berkolaborasi dengan anak tentang keyakinan-keyakinan apa yang akan kita buat di dalam kelas kita. Ini keyakinan kelas ini bertujuan ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan, kita bisa memecahkan kasusnya dengan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas Bapak dan Ibu ya. Yang kedua yaitu saya menyusun peraturan menjadi sebuah keyakinan Bapak dan Ibu. Nah, kata peraturan tadi saya membuat menjadi sebuah keyakinan. Setelah menjadi sebuah keyakinan, kalau keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu semua sedikit harus menggunakan kata-kata positif, dan selanjutnya kita tempelkan keyakinan di kelas kita. Nah, ini contoh ketika saya menempelkan keyakinan di kelas saya, yaitu di kelas 1. Kebetulan kalau di kelas rendah Bapak dan Ibu semua, kita belum bisa mengajak anak berkolaborasi, tetapi kita bisa memberikan arahan kepada anak. Hal-hal apa saja yang bisa menjadi keyakinan yang akan kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu semua, di sini merupakan contoh Bapak dan Ibu ya, keyakinan kelas yang telah saya buat mengajak anak didik peserta didik saya. Yang pertama yaitu saya membuat disiplin datang tepat waktu. Yang kedua saling menghormati. Yang ketiga saling mendengarkan. Yang ketiga mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang ketiga yang selanjutnya itu belajar dan bermain dengan aman. Yang terakhir yaitu budayakan antri. Nah, kalau keyakinan ini Bapak dan Ibu bisa kita tambahkan atau bisa kita rubah Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan kelas kita masing-masing. Bukan berarti bahwa keyakinan inilah yang peraturan aku, inilah yang akan kita sepakati. Tetapi ketika kita mengalami sebuah kasus dan kita bisa memasukkan kalimat positifnya di dalam keyakinan kelas kita. Oke, selanjutnya 6 langkah membuat keyakinan kelas atau sekolah. Nah, yang pertama yaitu memunculkan sebuah peraturan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan kelas ini menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, menyarikan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, gambaran perilaku
yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu menentukan peran dari warga sekolah. Yang keenam, meninjau ulang dan refleksi Bapak dan Ibu atas keyakinan yang telah kita buat bersama-sama. Berarti kita bisa melihat yang saya katakan tadi, kita bisa meninjau keyakinan-keyakinan ini sudah pas belum untuk diterapkan di kelas kita. Oke. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan memiliki karakter mereka sehingga menjadi lebih kuat saat kembali ke kelompoknya. Di sini kalimat restitusi ini ada yang namanya Ibu validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, sebuah kesalahan itu kita maknai sebagai proses pembelajaran, Bapak dan Ibu. Dengan cara menstabilkan identitas. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini merupakan restitusi dengan cara menstabilkan identitas. Oke. Selanjutnya dengan cara validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, biasanya tindakan yang dilakukan dalam validasi tindakan salah, yang pertama yaitu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya nak. Kamu pasti punya alasan mengapa sih kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu hal yang terpenting buat kamu. Dan kamu bisa mempertahankan sikap itu. Tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, yang terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita tuh termotivasi secara intrinsik dari dalam Bapak dan Ibu ya, dengan menanyakan keyakinan. Inilah gunanya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa kita gunakan saat kita menerapkan segitiga restitusi Bapak dan Ibu, dengan cara menanyakan kepada anak didik kita apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati bersama, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak dan Ibu semua. Nah, di sini saya kemarin menerapkan contoh penerapan segitiga restitusi Bapak dan Ibu ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Bapak dan Ibu. Mati dulu. Oke, dan Bapak dan Ibu semua, di sini saya telah mencoba penerapan segitiga restitusi pada kasus yang terdapat di kelas saya. Yuk sama-sama kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubi, apa kabarnya hari ini nak? Baik Bu. Mau nggak Nubi? Kenapa yang kamu hari ini? Tidak Bu. Begini Nubi, Ibu tadi mendapat laporan dari kelas. Katanya Nubi harus berapa lagi ya Nubi? Iya Bu, nanti saya keselisih. Kenapa sama? Karena Nubi terus menerima berkontak seperti saya bukan anak.
alasannya ya. Ya lah, dulu saya bilang saja, saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tetapi pikirannya bercerai tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa kesal, kamu merasa marah, karena tidak rela ya pekerjaan yang kamu buat dengan susah payah dicontek oleh si Yuki. Ibu sangat menghargai tindakan yang dilakukan Yuki dan tidak berbuat buruk berarti pada itu misalnya begitu hukum. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu tadi yang marah sambil mengebrak meja tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Yuki nih, keyakinan kelas apa yang paling dilanggar? Ada menghormati antara teman Bu. Menurut Yuki, saling menghormati antara teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut Yuki penting, jadi keyakinan apa yang harus kita lakukan pada saat kita sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Ya, kamu bersedia nak untuk memperbaiki permasalahan ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini, nak? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melapor ke wali kelas atau guru pelajaran. Ya, tepat sekali tindakan yang dilakukan Yuki. Semangat ya. Sekarang Yuki boleh kembali ke kelasnya, nak ya. Terima kasih ya Bu. Nah, Bapak dan Ibu, itu merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, di sini saya juga ada satu kasus lagi penerapan restitusi dengan kasus yang berbeda, Bapak dan Ibu. Yuk, sama-sama kita lihat ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ica. Ica, apa kabarnya hari ini, Ica? Baik Bu. Ica, kita sudah tahu belum kenapa sih Ica dipanggil ke sini? Tidak Bu. Begini, Ica. Ibu mendapat laporan dari Ica. Katanya Ica sering datang terlambat, nggak ya? Iya Bu. Menurut pendapat Ica nih, sudah berapa kali Ica sering datang terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan, Ica? Iya Bu. Yang baik, bicara sekarang berbuat kesalahan itu tuh hal yang manusiawi, nah ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting itu kita mau belajar dan dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Ica? Setuju Bu. Sekarang kita cari solusi bersama-sama ya, Ca, atas permasalahan yang Ica alami sekarang. Iya Bu. Begini, Ica. Ica kan sering datang terlambat, nah ya. Pasti Ica tuh punya alasan tersendiri. Kenapa Ica datang terlambat, Mak? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita, Nak? Tidak Bu. Jadi menurut Ica, keyakinan kelas apa yang sudah Ica langgar? Disiplin Bu. Jadi menurut Ica disiplin itu penting atau tidak, Nak? Penting Bu karena bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, betul sekali. Ica, menghargai waktu itu sangat penting, sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Pekerjaan yang tadinya yang menumpuk menjadi ringan. Nah, kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal karena sudah datang terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, sikap Ica tadi sudah baik, Nak ya, karena Ica sudah melakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Ica, apa yang akan Ica lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah, Nak? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar bisa datang terlambat ke sekolah. Baik, Ica, kalau kamu sudah kita menemukan solusi dari permasalahan Ica ya. Jadi, Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Ica agar bisa memantau Ica agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah.
ke sekolah. Oke, sekarang Ika boleh kembali ke kelas mana ya? Terima kasih ya Bu. Nah, itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan di dalam kelas saya, Bapak dan Ibu semua. Di sini kita lanjut ke kesimpulan pada hari ini yang kita harapkan. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Fokus utama dari disiplin positif ini adalah pada pengembangan karakter, Bapak dan Ibu, karakter siswa, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Penerapan segitiga restitusi ini dalam sebuah kasus pelanggaran siswa memberikan hal yang positif. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik lagi, Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi lebih pada proses pembelajaran dan pemulihannya, Bapak dan Ibu. Itulah mungkin pemaparan materi pada siang hari ini. Semoga sesi sebelajar hari ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk SD Negeri 12, dan kita semua bisa mewujudkan disiplin positif ini demi mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka belajar, guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas dan konkret sekali Ibu Anike Putri. Karena waktu sudah mepet ya, sudah siang, mungkin ada yang ingin sholat. Jadi untuk sesi tanya jawabnya tidak ada ya Bapak Ibu. Saya rasa sudah jelas semua tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Anike Putri, apalagi sudah ada contohnya. Jadi setiap slide sudah diberi penjelasan, bahkan sampai ada video restitusinya tadi ya Ibu Anike. Baik, itu saja pemaparan dari Ibu Anike Putri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa bersama-sama berkolaborasi menjadikan pembelajaran kita seperti yang Bapak Menteri Pendidikan kita inginkan, yaitu kurikulum merdeka. Dan semoga kedepannya sekolah kita bisa lebih baik lagi dengan pemanfaatan kurikulum merdeka ini. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebagai pembawa acara. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.